saya Regina Larissa, asal Paroki Roh Kudus Surabaya. Dan saya tim Yuket dan akan menemani Sobat Yuket semuanya sampai beberapa menit ke depan. Dan katekis kali ini akan membahas tentang Corona yang terjadi dari tahun lalu sampai saat ini, yang tidak kunjung usai. Akan tetapi kali ini yang dibahas bukan tentang segi kesehatan, akan tapi lebih ke iman kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa. Dan Regina dibantu dari buku Duket. Buku ini bagus banget karena lebih ke kehidupan kita sehari-hari harusnya seperti apa, namun tetap ada pengajaran Alkitabnya di sini. Nah, kalau saat lalu pemerintah melakukan PPKM dari tanggal 3 Juli sampai akhirnya diperpanjang terus sampai awal Agustus, itu membuat keresahan masyarakat tentang perekonomian. Dan di sini banyak orang yang bertahan hidup untuk tetap sehat dan juga untuk agar perekonomian mereka juga tidak terganggu. Dan beberapa oknum melakukan membuat ini menjadi peluang besar bagi mereka dengan menimbun masker yang di awal COVID lalu, terus habis itu menimbun obat dan dijual secara mahal, dan beberapa teman kita yang harusnya bisa memakai obat itu tidak bisa karena mereka harus beli dengan harga yang cukup mahal, dan hasil beberapa teman kita tidak tertolong karena itu. Dan juga harga kremasi yang nggak wajar itu juga. Namun apakah salah mencari keuntungan di saat masa pandemi seperti ini? Nah, kita mau buka di buku Duket ini apa kata kitab suci soal miskin dan kaya. Jadi apa kata kitab suci soal miskin dan kaya? Setiap pengikut Yesus mestinya tidak pernah melupakan hal yang pertama dan terpenting, yaitu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 21. Kaya dalam materi bukanlah bagian dari tujuan hidup seorang Kristiani. Menjadi kaya secara materi juga bukan tanda berkat khusus dari Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, di Matius 6 ayat 11, dan itu sebenarnya doa yang sering kita lontarkan juga dalam doa Bapa kami. Dengan doa ini kita minta Bapa untuk memberi kita rezeki yang cukup hari ini. Namun bukan berarti kaya itu tidak boleh, karena kaya itu memiliki dua sisi sebenarnya. Kaya yang pertama, mereka yang hidup demikian dapat menolong sesama, yaitu mereka yang entah karena alasan apapun hidup kurang beruntung. Namun sisi selanjutnya, namun kekayaan juga dapat membuat orang puas diri dan lantas menjadi tinggi hati dan merendahkan orang lain. Jadi di sini jelas ada dua sisi, yaitu mau menolong sesama dan sisi satunya adalah merendahkan orang lain. Jadi bukan kesalahan untuk menjadi kaya. Walaupun di 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi tadi, kaya mempunyai dua sisi. Jadi kalian menjadi kaya seperti apa, itu adalah pilihan kalian. Dan kalau kita anak-anak Kristus, kita harusnya melakukan karya-karya yang luar biasa. Di halaman 164 ini, karya belas kasih. Oke, karya belas kasih ini ada karya kasih rohani dan karya kasih jasmani. Ini ada kata-kata yang luar biasa, kalian harus dengerin. Bahkan mereka yang termiskin dari antara yang termiskin pun mengenal Kristus Tuhan kita. Maka orang Kristiani termotivasi untuk melakukan segala sesuatu demi meringankan derita orang lain. Dengan demikian mereka melakukan karya belas kasih. Nah, Sobat Yuket, kalian gak perlu jadi miliarder dulu untuk menolong sesama kalian. Melalui doa untuk teman-teman kita yang terkena dampak COVID ini, baik dari segi ekonomi maupun juga mereka yang sakit, kita bisa bantu mereka untuk berdoa. Kita mungkin bisa hibur mereka dengan mengirimkan video-video lucu untuk membangun imun mereka menjadi lebih baik. Bahkan kalau kita mempunyai dana lebih, kita bisa memberikan mengirimkan makanan untuk mereka yang sedang isoman. Dan juga mungkin kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa membantu mereka dalam segi apapun. Akhir kata dari video ini, Regina berharap untuk sobat-sobat Yuket untuk selalu tetap jaga kesehatan, dan semoga kalian beserta keluarga kalian tetap terjaga kesehatannya dan diberkati Tuhan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak orang terberkati karena video ini, dan semakin banyak hal-hal baik yang boleh terjadi untuk kita. Oke, see you next video and bye-bye. Thank you.